Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givira Nurulizati dengan NPM 2211031034. Kami akan mempresentasikan hasil project based learning kami mengenai PT Waskita Karya Tbk dari kelompok 18. Oke, langsung saja mengenai profil perusahaan. PT Waskita ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 dengan yang beralamat Waskita Raja Wali Tower, lantai 6, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta, Indonesia. Bidang kegiatan usaha Waskita ini sendiri yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Kemudian PT Waskita ini sendiri memiliki anak perusahaan. Yang pertama PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Waskita Karya Infrastruktur, PT Waskita Karya Realty, dan PT Waskita Toll Road. Kemudian simbol saham pada PT Waskita ini sendiri yaitu WSKT dengan tahun go publik 1973, memiliki email perusahaan yaitu wbs@waskita.co.id dengan situs resmi yaitu www.waskita.co.id. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Intan Juliana Putri dengan NPM 2211031036. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai PT Waskita, di mana PT Waskita Karya ini memiliki beberapa anak perusahaan, di antaranya PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Waskita Karya Infrastruktur, PT Waskita Karya Realty, dan PT Waskita Toll Road Desk. Yang dimana di sini salah satunya anak perusahaan yang sudah terdaftar bursa efeknya yaitu PT Waskita Beton Precast Tbk. Yang selanjutnya di sini mengenai analisis PSAK nomor 1, yang dimana PSAK nomor 1 ini menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan. Di sini keterangannya untuk aset tetap itu ada, properti investasi itu ada, aset tidak terwujud tersedia, aset keuangan tersedia, investasi dengan metode ekuitas tersedia, persediaan tersedia, piutang dan piutang lainnya tersedia, kas dan setara kas pun tersedia, aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual pun itu tersedia. Yang selanjutnya utang dagang dan terutang lainnya tersedia, liabilitas kontrak itu tersedia, liabilitas keuangan tersedia, liabilitas dan aset pajak tangguhan itu tersedia, kepentingan non pengendalian itu tersedia, modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan sebagai pemilik entitas induk pun tersedia. Yang dimana untuk analisis PSAK nomor 1 ini semuanya tuh tersedia dan sudah sesuai dengan aturan PSAK yang berlaku. Yang selanjutnya untuk PSAK nomor 2 yaitu analisis tentang penyajian tentang laporan arus kas, yang dimana entitas yang dianjurkan itu melaporkan arus kas dengan menggunakan metode langsung, dan PT Waskita Karya ini melakukannya dengan metode langsung, yang dimana di sini untuk aktivitas operasi itu inflow yang terdiri dari penerimaan dari penjualan barang jasa, royalti, dan pendapatan lainnya itu tersedia. Yang kedua, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak itu tersedia. Untuk outflow-nya itu terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa itu tersedia, pembayaran untuk karyawan tersedia, pembayaran biaya operasi itu tersedia. Yang selanjutnya untuk aktivitas investasi, untuk inflow-nya penerimaan penjualan aset tetap dan aset tidak tetap berwujud dan aset jangka panjang lainnya itu tersedia, pengelolaan saham atau instrumen keuangan perusahaan lainnya itu tersedia. Untuk outflow-nya dari investasi yaitu yang pertama pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan, dikapitalisasi itu tersedia. Yang kedua pembayaran untuk membeli instrumen uang atau ekuitas atau ventura selain untuk di perdagangan itu pun tersedia. Yang selanjutnya dari aktivitas pendanaan.
yang dimana untuk aktivitas pendanaan ini ada inflow yang terdiri itu dari penerimaan kas, dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang serta hipotek. Itu tersedia, penerimaan kas dari penerbitan saham itu tersedia, untuk outflow dari aktivitas pendanaan itu ada dari pelunasan pinjaman itu tersedia, pembayaran kas kepada pemilik untuk penarik atau menembus saham itu tersedia, lalu yang terakhir itu pembayaran kas oleh lese untuk mengurangi saldo liabilitas penerbitan obligasi wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang itu pun tersedia. Jadi untuk implementasi PSAK nomor 2 itu sudah sesuai dengan peraturan PSAK nomor 2 dan sudah diterapkan oleh PT Waskita Karya. Yang selanjutnya untuk analisis PSAK nomor 14 di sini pencatatan yang tersedia pada PT Waskita Karya dapat dijelaskan. Maksud saya pencatatan persediaan pada PT Waskita Karya dapat dijelaskan. Perusahaan sudah menggunakan metode perpetual yang terkomputerisasi sesuai dengan PSAK nomor 14 serta PSAK nomor 14 revisi 2015 paragraf 8 yang menyatakan bahwa persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali, termasuk sebagai contoh barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali. Persediaan juga meliputi barang jadi yang diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk PSAK 14 ini sudah diterapkan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan revisi yang berlaku dari 2015 oleh PT Waskita Karya. Perkenalkan, nama saya Distavia Kartika Pratiwi dengan NPM terakhir 041. Di sini saya akan mempresentasikan PSAK nomor 16. Berdasarkan laporan keuangan PT Waskita Karya, perusahaan telah menyajikan dan melaporkan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK nomor 16. Hal ini dibuktikan dengan ketepatannya dalam mengakui aset, menentukan jumlah tercatat, menghitung beban penyusutan, serta mengungkapkan umur manfaat dan jumlah tercatat bruto atau harga perolehan. Yang dapat diidentifikasi atau unit transaksi pas. Yang kedua ada item pengukuran. Kesesuaiannya, PT Waskita Karya Tbk mencatat dan mengukur cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dengan mengevaluasi item tertentu sebagai tindakan pencegahan jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban keuangannya. Selanjutnya, yang keempat ada item pengungkapan. Kesesuaiannya, PT Waskita Karya mengungkapkan dalam informasi tambahan bahwa penurunan nilai dilakukan secara berkala setiap pelaporan. Dan yang terakhir ada item penyajian. Kesesuaiannya, PT Waskita Karya melakukan penyajian pada aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas dan goodwill dan terbukti bahwa tidak adanya indikasi penurunan nilai pada aset. Maka PT Waskita Karya tidak memasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensifnya. Dan yang terakhir ada PSAK 73. Laporan liabilitas sewa pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Di dalam contoh tersebut ada tanah dan kendaraan yang sebagaimana dijelaskan dalam catatan 2 perusahaan menerapkan PSAK nomor 73 pada tanggal 1 Januari 2020. Sebagai konsekuensi dari perubahan ke PSAK 73 per 1 Januari 2020, kontrak sewa yang sebelumnya tidak telah diakui sebagai sewa operasi, sekarang memenuhi syarat sebagai sewa seperti yang didefinisikan oleh standar baru. Baik, tibalah kita pada simpulan project based learning kami mengenai Waskita Karya. Berdasarkan hasil analisis pada laporan keuangan yang telah kami lakukan, dapat dilihat bahwa PT Waskita Karya Tbk dalam pengimplementasiannya terkait laporan keuangan perusahaan terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan sudah dilakukan dengan baik.
Dalam pengimplementasiannya terkait laporan keuangan perusahaan terhadap PSAK PT Waskita Karya Tbk tidak terdapat ketidaksesuaian, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk telah diimplementasikan dengan baik dan sesuai kebijakan yang telah diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Baiklah, sekian dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget.